الحمد لله الواحد القهار الحليم الكريم الستار هو العزيز الغفار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال أيضا: الحج عرفة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin Islam yang rahmat rahimahullah, pertama-tama puji syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur Allah tambahkan nikmat kepada kita semua. Kemudian yang kedua, salawat berkirim salam kita hadirkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian mahfumat rahimahullah, ada judul khutbah pada kesempatan ini yang dari Kota Pekanbaru mengamanahkan sebuah judul, yaitu nilai-nilai keibadahan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum khotib melanjutkan khutbah ini, khotib berwasiat kepada diri pribadi kepada kita sekalian, mengulang wasiat, marilah senantiasa kita tingkatkan iman, ketakwaan kita kehadirat Allah tabaraka wa taala. Iman dengan keyakinan yang penuh, ketakwaan dengan betul-betul taat kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Quran, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab." Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kalian wahai orang-orang yang bertakwa. Hadirin sekalian jemaah rahimahullah, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan mengenai tentang nilai-nilai ibadah haji dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah haji adalah merupakan perintah Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam Al-Qur'an dari berbagai ayat Al-Qur'an di mana pentingnya ibadah haji tersebut. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan termasuk ibadah haji ini adalah merupakan rukun Islam yang kedua. Buniyal Islam ala khamsin: an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ituz zakah, wa siyam fi Ramadan, wal hajju fil baitullah, wa istata'a ilaihi sabila. Yaitu Islam didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, engkau bersyahadat, menyaksikan, bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian naik haji bagi yang mampu ke Baitullah. Nah, naik haji adalah merupakan perintah wajib rukun Islam bagi yang mampu, di mana orang-orang yang mampu tersebut mendapatkan perintah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah haji tersebut ada rangkaian dan ritual-ritual ibadah haji, terdapat nilai-nilai yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah ihram. Berpakaian ihram tersebut memakai kain putih yang tidak memakai pakaian, termasuk pakaian kita, bahkan pakaian dalam pun kita tidak memakainya. Memang kita seakan-akan kita itu menghadap Allah ketika kita dibungkus dengan kain kafan. Jadi ihram tersebut betul-betul kita mensucikan diri, betul-betul kita menghambakan diri, merendahkan diri di depan Allah, seakan-akan kita dibungkus kain kafan, tidak memakai kain yang lain kecuali ihram. Disertai dengan niat beribadah haji, datang memberi panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami datang ya Allah memenuhi panggilan Engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau, tidak disekutukan dan mensyirikatkan Engkau. Tidak ada Tuhan selain Engkau, melainkan Engkau
Jadi ibadah haji tersebut menggambarkan bahwa kita adalah seorang hamba yang betul-betul datang menghadap Allah dengan sedikit pun tidak ada rasa sombong. Ihram, niat datang beribadah haji, betul-betullah kita untuk meniatkan karena Allah agar ibadah kita diterima. Dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari tergambar dalam nilai-nilai ibadah kita tentu diawali dengan niat. Maka niat perlu kita perbaiki. Jangan sampai kita salah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya perbuatan tersebut tergantung daripada niatnya dan dia akan memperoleh apa yang diniatkannya. Maka oleh karena itu nilai dalam kehidupan kita hendaknya jaga niat. Setiap perbuatan hendaknya luruskan niat. Yang kedua yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Mengelilingi pusat tengah-tengah bumi yang disebut dengan Baitullah, rumah Allah, termasuk letaknya Baitullah tersebut sama dengan letaknya Baitul Ma'mur, Ka'bahnya para malaikat di atas. Kita mengelilingi Ka'bah bergambar bahwa kita senantiasa datang kepada satu titik di dalam poros bumi, satu titik menuju datang untuk beribadah haji, mengelilingi. Maka gambar tersebut tidak ada yang dituju melainkan hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keriduannya. Maka dalam hidup kita ini juga tidak ada yang dituju melainkan hanya Allah, hanya Esa. Apa gambaran Esa tersebut? Perintah Allah, laksanakan sunnah Rasulullah, dan apa ibadah-ibadah yang diajarkan dalam syariat Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW hendaknya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah tujuan kita. Kita mengenal jati diri kita, mau kemana kita, akan kemana kita. Tiada lain tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Allah. Yang ketiga sa'i, yaitu lari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Orang beribadah haji pada masa dahulunya itu adalah yaitu Nabi Ibrahim, kemudian Siti Hajar. Nabi Ibrahim mendirikan Baitullah yang tadinya membuat satu bangunan ibadah, mendapat perintah Allah sehingga menjadi tempat ibadahnya orang berhaji. Walaupun dari pertamanya adalah Nabi Adam alaihissalam yang meletakkan tersebut, dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian terjadilah ritual-ritual ibadah oleh mereka. Kemudian lari-lari kecil tersebut ketika istri baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, dia ditinggal sendirian oleh suaminya berdakwah. Di padang pasir dari Safa ke Marwah lahirlah anak yang tempat gersang yang tidak ada air dan pepohonan. Tetapi Siti Hajar tidak pernah merasa putus asa dalam hidupnya. Dia lari ke Safa bagaikan ada air. Dia sangat membutuhkan air karena melahirkan itu sangat luar biasa. Penderitaan melahirkan tersebut. Dikira ada airlah di lembah Safa. Datang lari-lari dia menuju tersebut. Kemudian ditengoknya hanya fata morgana, gambaran air, tapi sebenarnya bukan air. Kemudian nampak lagi di Safa, dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, berulang balik. Dikiranya ada air, ternyata tidak ada. Dia pun tidak pernah berputus asa, tetap mencari. Akhirnya dengan kuasa Allah, mukjizat Nabi Ismail alaihissalam menghentakkan kakinya di tempat tersebut sehingga mengucur air sampai sekarang diminum oleh orang-orang yang ada di bumi. Kalau dia pernah pergi haji dan umroh, bahkan membawa air zam-zam tersebut sampai ke dunia. Itulah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ismail, sehingga gambaran lari-lari tersebut tidak pernah berputus asa. Maka kita diajarkan dalam kehidupan ini jangan berputus asa kepada Allah. La ta'lamu illa al-qawmul kafirin. Tidak akan pernah berputus asa bagi orang
yaitu sapi. Kemudian selanjutnya yaitu wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah, kata Rasulullah, haji itu di Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Makna wukuf adalah berdiam diri, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, mengingat Allah, berkontemplasi dengan Allah, hati kita dekatkan dengan Allah. Maka orang beribadah hati di Arafah, berdiam diri untuk melaksanakan rukun haji. Itulah puncak daripada haji, wukuf di Arafah. Gambaran daripada ibadah haji tersebut agar kita selalu dekat dengan Allah, duduk zikir ingat Allah. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa 'ala junubihim, orang-orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, melainkan dia selalu ingat dengan Allah. Faidah Al-Quran, faidah dia sholat. Apabila kamu selesai sholat, faidah Al-Quran, bertebaran kamu di kamu, fadhkurullah, dan banyaklah ingat Allah. Selesai sholat bertebaran, tapi ingatlah Allah dengan banyak, dengan sebanyak-banyaknya. Duduk diam, bertawaf, berharap wukuf di Arafah. Itu gambaran merupakan kita akan selalu ingat Allah, agar selalu zikir dengan Allah, berkontemplasi, dekatkan hati dengan Allah. Kalau kita banyak dosa beristighfar, lalu memperbanyak zikir, kemudian senantiasa kita selalu dekat dengan Allah, memperbanyak selawat, tasbih dan lain sebagainya, agar kita senantiasa jangan pernah merasa jauh dengan Allah. Jangan pernah merasa jauh dengan Allah. Allah itu dekat. Allah merasa kami. Maka dalam diri kita, kalau kita tidak pernah merasa dekat dengan Allah, apapun akan kita lakukan. Kenapa? Karena tak pernah merasa dekat dengan Allah. Walau Alhamdulillah beri, kami sesungguhnya lebih dekat kepada kalian daripada Allah yang kata Allah. Wa idza salaka ibadi fa inni. Apabila hamba bertanya tentang Allah, aku kata Allah dalam Al-Qur'an. Fa inni sesungguhnya aku adalah dekat. Allah dekat kata Allah. Siapa yang bertanya? Kita bertanya, sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang Allah, maka jawablah kata Allah, aku dekat. Aku menabungkan dua orang yang berdoa, hendaknya dia selalu berdarah di jalan Allah. Jadi dia berzikir, dekat hati kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa terbimbing. Kalau kita tak mau ingat Allah, ingatnya dalam berdiri sholat, ingat dalam keadaan duduk, ingat dalam keadaan perjalanan, ingat dalam keadaan apapun, insya Allah kita akan terarah. Maka selalulah ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, yaitu melempar jumrah. Lempar jumrah adalah merupakan satu ibadah, ritual dalam ibadah haji. Kita lempar, kalau sejarahnya pada masa Nabi Ibrahim, itu ketika digoda oleh Iblis untuk menyembelih, perintah Allah, Ismail akan disembelih, perintah Allah, tapi Iblis selalu menghalang-halanginya. Maka Nabi Ibrahim mengambil batu, dilempar Iblis tersebut. Datang lagi pada Siti Hajar, perintah Allah akan menyembelih putranya Ismail, dilempar lagi oleh Siti Hajar. Lebih utamakan Allah, lemparkan jauh-jauh apa yang ada sifat-sifat setan dalam diri kita, buang jauh-jauh, lemparkan jauh-jauh. Dan banyak makna yang bisa kita ambil. Kita melempar jumrah. Kemudian selanjutnya berkurban. Kurban dalam makna adalah mendekatkan diri kepada Allah. Allah banyak ribu kurban, yaitu dekat dengan Allah. Korban akan merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi mengatakan rukun korban tersebut adalah sunnah muakkad. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib bagi jemaah. Berkorban adalah merupakan salah satu
satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya aku telah memberikan nikmat kepada yang banyak. Dirikan salat dan berkorbanlah. Ini kita mau berkorban. Maka bagi kita yang tidak berhutang, duit kita banyak, harta kita banyak, tidak ada sanggup buat hutang, maka menurut Imam Abu Hanifah kita berkorban. Tapi kalau hutang kita banyak, bulanan kita harus bayar. Kalau kita bayar, tidak bisa kita melanjutkan apa yang tertinggal dalam hutang tersebut. Maka dalam hal itu mungkin ada keringanan. Tapi kalau duit itu lebih-lebih, semua hutang tak ada, kita minta untuk berkorban. Rasulullah katakan, jangan dekati tempat sholat kami. Saya sholat, sholat. Jangan dekati tempat sholat kami. Orang punya kemampuan tapi tidak mau berkorban. Maka oleh karena itu, jika ada rezeki berkorbanlah untuk Allah, berikan diri kepada Allah untuk sebagai satu bukti cinta kita kepada sesama umat tersebut, berbagi jiwa sosial kita. Diterima oleh Allah SWT korban tersebut. La yanallahu wa la dima'wa wa la yanalahu taqwa minkum. Tidaklah darah daging tersebut yang diterima Allah, tapi adalah takwa kalian, kata Allah. Jadi korban tersebut sebagai bukti kita berkorban, darah daging yang kita korbankan hewan tersebut, itu akan menjadi nilai yang terbaik dan pahala yang besar, termasuk dari agar rasa takwa itu akan diterima oleh Allah SWT. Maka berkorban kalau tidak ada ikhlas dan takwa kepada Allah, wallahu a'lam apakah diterima atau tidak. Yang terakhir yaitu tahalul. Tahalul adalah merupakan mencukur sebagian rambut sebagai bukti dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di ibadah hari tahalul mencukur rambut, bukti dia bersyukur, simbolnya adalah merupakan membuang sebagian daripada rambut tersebut, yaitu buktinya dia bersyukur kepada Allah. Nikmat yang besar dia syukuri, nikmat yang sedikit pun dia syukuri. Maka tidak akan dikatakan bersyukur kalau dia tidak mau bersyukur atas yang kecil. Kata Rasulullah SAW, maka syukurlah nikmat yang besar maupun yang kecil. Itulah daripada ritual ibadah haji itu dapat implementasi dalam nilai-nilai kehidupan kita. Waqalu ya Allah, na'lamu billahi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal usikum wa nafsi taqullaha wa fatal muttaqun. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa taqullaha فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإذا ذي القربى والنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله على ذكر يذكركم واستغفروه فليغفركم ويهديكم ولذكر الله